Surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan Asy-Syifa, yang artinya penyembuh. Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengobati seseorang yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat cahaya rancamaya yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah surah dalam Al-Quran yang disebut sebagai surah paling mulia, disebut sebagai pembuka, juga dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dalam surah ini tergantung doa yang paling bermanfaat. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, saya renungkan doa yang paling bermanfaat dan juga permintaan bantuan untuk menggapai keridoannya. Kemudian saya lihat ada pada satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, itulah surah yang selalu kita baca lebih dari 5 waktu setiap harinya. Surah yang melindungi kita, surah yang menjadi doa terbaik dan akan menjadi sempurna apabila kita memahami arti setiap ayatnya. Ya, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah memiliki keutamaan-keutamaan, yaitu jika kita membaca surat ini, kita mendapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Orang yang membaca surah Al-Fatihah seolah ia telah menyedekahkan emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali sehabis sholat fardu, insya Allah akan memperoleh rezeki yang lancar, derajat yang baik di sisi masyarakat, dan baik juga akhlaknya. Dimudahkan dalam urusan hidupnya dan keluarganya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hampir semua muslim sering membaca dan hafal surat Al-Fatihah, namun sayangnya ternyata masih banyak umat Islam yang tidak paham arti dan kandungan surah Al-Fatihah yang pendek namun agung dan mulia ini. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah ayat 1 hingga 7. Allah Ta'ala pernah berfirman, aku membagi surah antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Kalau hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Jika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Kalau hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Hambaku telah pasrah kepadaku. Jika seorang hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, inilah bagian untukku dan bagian untuk hambaku, dan hambaku pasti akan mendapatkan permintaannya. Dan kalau seorang hamba membaca
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan Allah berfirman, inilah hak hambaku dan dia akan mendapatkan apa yang dimintanya. Surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan Asy-Syifa, yang artinya penyembuh. Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengobati seseorang yang sakit tersengat racun dengan surat ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, orang tersebut sembuh. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka benar adanya jika dalam surah Al-Fatihah terdapat doa dan kesembuhan untuk apapun. Jika kita mendapatkan luka hati dari sebuah cobaan, sembuhkanlah dengan Al-Fatihah. Jika kita sedang sakit hati karena ulah manusia, dibuli atau dizolimi, husnuzon pada Allah dan sembuhkanlah dengan Al-Fatihah. Sahabat Cahaya Rancamaya, semoga Ramadan kali ini adalah tahun kita semua mendapatkan perjalanan hidayah yang sempurna dengan amalan-amalan yang akan diridhoi di setiap hela nafas kita. Amin, amin, ya mujibus sain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yaitu Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come and join us.